Ya, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena lagi Tuhan beri kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita ada di bulan yang baru, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur 5 bulan Tuhan sudah memberkati kita, menolong, memampukan kita untuk menjalankan semua aktivitas kita. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Pagi ini kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka tidak ada satupun yang kita bisa mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menaikkan puji-pujian kita, mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Mintalah dalam doamu kepada Tuhan pada pagi hari ini supaya hari ini kita dimampukan oleh Tuhan mengikuti ibadah ini. Mintalah hari dalam doa pribadimu kepada Tuhan untuk kita dituntun oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada semua kebaikan. Bersyukur untuk pertolongan. Bersyukur pagi hari. Berkati semua. Berkati kami Tuhan. Berkati dalam kuasa. Kiranya Tuhan berusaha untuk kami semua untuk beribadah hari ini. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Berkati kami semua. Berkati hamba melayani hari ini Tuhan. Berkati dalam kuasa. Roh Kudus semua bersama kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa bagi Dialah segala pujian. Karena Tuhan telah selamatkan hidup saudara dan saya. Dia memberikan kehidupan kekal bagi kita. Maka tidak kata lain kita katakan hanya bagi Tuhanlah segala hormat, segala pujian dari hidup saudara dan saya. Memberikan pujian dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya Tuhanlah yang telah memberkati kita hari ini. Katakan sama-sama. Amin. Hanya bagi Tuhan. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan sama-sama.
bersyukur kepada Tuhan. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Kita hanya karena perbuatan Tuhan. Hari ini kita ada di bulan yang ke-6. Semua karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi saudara dan saya. Sepanjang 5 bulan Tuhan sudah berkati kita. Dan Tuhan sudah menyatakan kasih dan berkat-Nya atas hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bagi Dialah segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Amin. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bernyanyi saudara-saudara sekalian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi, selama-lamanya. Katakan segalanya. Segala pujian, amin, haleluya, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Bagi Dia semua. Terimalah kuasa Allah mengenai hidup saudara dan saya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Amin. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini, menenangkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi katakan, aku terima aliran kuasa Allah dalam hidup kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, turunlah berkat atas ibadah ini, memberkati kami semua, melengkapi kami hamba-Mu yang melayani. Kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan membacakan pengakuan ibadah kita, akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Tambun bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman balak keselamatan.
Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan muji Tuhan. Nyanyian nomor 95, Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Haleluya. Marilah, turutlah perjamuan Tuhan.
undangan Tuhan hari ini. Kita diberikan anugerah untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih dari segala bangsa. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Ada 10 pujian. Capek ya, tinggal 2. Sekarang kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus. Ada tantangan, ada pergumulan ya. Kita tetap bangkit serukan nama Yesus ya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita karena Tuhan terlalu baik. Kita buat
gemetar, galakan tipu dayanya dengan namanya. nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, tangan di atas. menara yang Yo, dialah Allah yang hebat. Yo, 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 benteng yang teguh. yo. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. nama Yesus, kalahkan semua. Musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Ya. Pujian berikutnya, ku beri kuasa. Kita nggak hanya diberikan kekuatan, tetapi kuasa. Ya, saya diberi kuasa kalau marah keras juga. Baiklah, kita nyanyi lebih Yo. sukacita lagi. Woo! Diberi kuasa dan Raja mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. yo yo, hey 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 hey. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beraya. Terpujilah, terpujilah Kau Raja, Raja. Yo, yo, yo. Ku diberi kuasa, Haleluya. Raja yo mulia. yo Amin. yo yo yo. Menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yo yo, yeah, hey, 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 yo, yeah, yeah, yeah. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, yo, hey, hey. Sungguh besar Kau Tuhan, yo, hey, yo, hey, tat, yo, Iman dalam Yesus. Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Yo,
ku bersorak meraya. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sudah keringatan ya. Nyanyian nomor 427. Petugas kolektan silakan berdiri. Kita akan berikan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan kita, dan persembahan pembangunan dan persembahan kasih. 427. Bawalah persembahan ke atas mesbah Tuhan, serahkan dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Janganlah menyangkal diri serta berani berkorban. Janganlah menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua. Karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa ajaib Tuhan telah memelihara kami sepanjang bulan yang sudah kami lalui di bulan yang kelima di tahun ini. Dan kami telah masuk di bulan yang keenam. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Ada banyak hal yang boleh kami alami. Ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit. Mungkin ada kekurangan yang harus kami alami. Namun kami mau katakan puji Tuhan sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna Tuhan memelihara kami sehingga kami ada sampai hari ini di hari perhentian-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan.
sebagai tanda bagaimana roh Tuhan bekerja atas hidup kami. Maka dengan kasih pula kami memberikan persembahan-persembahan ini, yang walaupun Tuhan kami tahu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami telah memberikannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Biarlah Tuhan kembali memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, baik secara pribadi, rumah tangga. Tuhan akan tolong mereka Bapa untuk menjalani sepanjang bulan Juni ini Bapa. Hari-hari yang kami tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang kami imani, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan pengharapan kami untuk menjalani bulan ini. Kami serahkan semua usaha-usaha yang dikerjakan, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga sepanjang bulan ke depan ini Bapa, kembalilah jemaat Tuhan dicukupkan seluruh keperluan hidup mereka. Dan kami percaya tidak ada satupun yang Tuhan biarkan hidup dalam kelaparan, tapi biarlah sepanjang minggu ini ada banyak berkat baru yang melimpah Tuhan sediakan. Bapa di sorga, kami serahkan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah bagi anak kami Brian, Tuhan sembuhkan dia Bapa. Kami tetap setia menanti waktu Tuhan yang indah. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu baginya Bapa. Dan kami tetap bersyukur karena tiap-tiap hari anak kami Brian boleh beraktivitas, boleh kuliah dan melakukan pelayanannya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Itulah kasih setia Tuhan atas hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cilidia, untuk Cilani, Bapak Simon. Kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Berikan mereka sehat, kuat, sempurna atas hidup mereka Bapa. Dan terima kasih kesetiaan mereka untuk tetap ada dalam rumah Tuhan, beribadah di hari-hari perhentian-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Jerry. Tuhan juga lawat dia. Tuhan juga tolong dia Bapa. Yang kami tidak pahami, sakit di bagian dalam tubuh yang membuat kadang kakinya menjadi lemah dan tidak dapat berjalan. Kami minta Tuhan topangan tangan Tuhan menjamahnya. Berikan dia Tuhan kesembuhan sempurna. Bapa di sorga, bagi orang tua kami, ada mereka yang masih dapat beribadah, ada mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan juga melawat mereka hari ini. Berikanlah damai sejahtera-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi Bapak Erwin. Terima kasih dia telah menjalani operasi dan hari-hari ini Tuhan sedang dalam pemulihan. Tuhan tolonglah, Tuhan sehat kuatkan Ida dan anak-anak. Mereka mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan sempurnakan kesehatan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan. Dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan berkati. Ada Dr. Elda, ada keluarga Tobias, ada Desi, ada saudara Dana, saudara Edwin. Tuhan berkati mereka Bapa dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam pendidikan bagi Tobias. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang akan turut campur tangan dalam segala pergumulan yang tidak dapat kami lihat dan yang tidak kami ketahui. Tapi kami percaya Tuhan turut campur tangan atas hidup mereka. Bagi anak kami Edgar, anak kami Renaldi, Tuhan juga berkatilah hidup mereka dalam masa muda. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga akan menolong pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, diberkati Tuhan. Khususnya kami yang ada di kota Surabaya, diberkatilah oleh Tuhan. Aparat keamanan yang bekerja menjaga negara ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk ibadah yang dilaksanakan di Jakarta. Ada pengutusan para hamba-hamba Tuhan. Ada pemimpin kami dari kantor pusat internasional jenderal, Tuhan berkati. Tuhan berikanlah waktu yang baik hari ini. Ibadah boleh berlangsung dan Tuhan pakai hamba-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami di tempat ini sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini, diberkatilah oleh Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di hati kami sekalian.
Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa, sehingga kami boleh kembali mengalami berkat sorgawi yang menuntun hidup kami menjalani masa-masa yang sukar ini Bapa, sehingga kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Seperti mentari yang bersinar. Siapkan hati kita. Supaya kita hadir hari ini tidak sia-sia. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Seperti mentari yang bersinar. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Amin. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, demikianlah kasih Bapa atas kehidupan kita. Selagi masih ada sinar matahari, itulah kasih Tuhan. Seperti Kita boleh mengalami setiap hari. itu kasih Bapa. Amin. Seperti Gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu Amin. lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
hadirat Tuhan menjamahmu hari ini. Rasakan kemurahan Tuhan hari ini. Siapkan hati kita, siapkan hatimu dilawat, dijamah oleh Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan hari ini, memberkati, menolongmu, menguatkanmu menjalani hari-hari yang semakin suka, yang semakin sulit. Maka kita menjadi orang-orang yang menang, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti bersinar atas kehidupan kita sekalian. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih Atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi. Ibu Endang ini badannya besar, juga suaranya besar sepertinya ya. Dari semua yang hadir suaranya paling kuat. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Mari kita hari ini belajar lagi dari firman Tuhan ya. Minggu lalu saya bicara tentang serupa dengan Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan itu, saudara-saudara sekalian. Dan pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar dan melihat satu tema tentang hak prerogatif. Ya, hak prerogatif. Mari kita lihat sama-sama Roma pasal 9. Roma pasal 9, saudara-saudara sekalian. Ayat 15 hingga ke 18. Kita perhatikan Alkitab kita. Dibilang gini oleh bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Roma pasal 9 ayat 15 hingga ayat 18. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, saya coba menuliskan khotbah ini saudara-saudara sekalian. Setiap saya baca Alkitab, maka ada hal-hal yang Tuhan sampaikan untuk kita boleh belajar bagian firman Tuhan. Hari ini saya khotbah di pagi sore, lalu saya pikir saya baca lagi kemarin, lalu Tuhan tuntun lagi saya untuk siapkan khotbah pada sore hari. Nah mari kita belajar pada pagi tentang hak prerogatif. Apa sih arti hak prerogatif itu saudara-saudara sekalian? Kalau kita melihat bagian-bagian daripada sebuah kamus Alkitab saudara-saudara sekalian, maka kata prerogatif dalam bahasa Latinnya diartikan hak yang lebih tinggi, ya, hak lebih tinggi. Itu prerogatif. Kalau kita baca dari konteks hukum saudara-saudara sekalian, maka hak prerogatif itu saudara-saudaraku adalah hak yang bersifat khusus, atau dikatakan bersifat istimewa, atau dikatakan bersifat mandiri atau mutlak yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa satu negara. Itu namanya hak prerogatif. Misalnya saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara negara Indonesia, waktu kita belajar tentang hak prerogatif presiden, maka itu artinya adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau oleh presiden yang bersifat istimewa. Itu, dia istimewa. Dia mandiri, dia mutlak, yang itu diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan gitu ya, dan itu hak prerogatif presiden. Dan waktu dia melakukan itu saudara-saudara sekalian, maka presiden tidak harus meminta persetujuan dari lembaga-lembaga lainnya, dan itu namanya hak prerogatif. Sehingga kalau kita belajar pemahaman tentang hak prerogatif presiden, maka kita tahu ada 4 ya, tahu ya itu ya.
Hak prerogatif ada 4. Yang pertama namanya hak grasi, benar nggak? Hak grasi itu kan hak pemberian keringanan hukuman. Lalu dikatakan hak prerogatif presiden itu dengan hak amnesti. Kita tahu itu saudara sekalian. Itu disebut dengan hak penghapusan hukuman. Kita belajar dengan hak abolisi, itu hak prerogatif. Artinya saudaraku, penghapusan suatu proses hukum yang sedang berjalan. Waktu dia berjalan kasus hukum ini lalu diberhentikan oleh presiden, itu namanya hak abolisi. Dan satu lagi kita tahu ada hak prerogatif presiden disebut dengan hak rehabilitasi. Hak rehabilitasi ini adalah hak atau diberikan kepada orang-orang yang dihukum tapi dia nggak bersalah gitu loh. Lalu dia dipenjara, lalu dia dilepaskan dan dia diberi namanya hak rehabilitasi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh presiden. Dan itu disebut dengan hak prerogatif presiden. Nah, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, hari kita mau belajar kalau presiden punya hak prerogatif, kita belajar kira-kira Tuhan punya nggak prerogatifnya gitu loh. Ya kan? Punya nggak prerogatifnya Tuhan? Nah, kita mau belajar saudaraku, apa sih artinya sebenarnya hak prerogatif Tuhan? Mari kita coba lihat saudara-saudara sekalian. Ada gitu. Nah, waktu kita bicara tentang hak prerogatif Tuhan, maka saudara-saudaraku, hak prerogatif Tuhan itulah hak penuh. Hak penuh, hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Gitu. Ya, hanya Tuhan yang punya hak itu. Ya, enggak dimiliki oleh siapapun. Dan saudara-saudaraku, hak prerogatif Tuhan ini dia tidak dapat diintervensi. Dia enggak dapat diganggu oleh siapapun. Itu namanya hak prerogatif Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang hak prerogatif Tuhan, maka dia hak penuh, hak mutlak, hak istimewa. Yang itu yang Tuhan punya. Jadi nggak boleh orang mau bilang oh nggak boleh gini, nggak boleh. Ya kan? Hak prerogatif. Saudara ingat Hizkia misalnya, waktu Hizkia Tuhan bilang kamu harus mati, iya kan? Lalu dia berdoa. Lalu bilang Tuhan aku sudah gini, sudah gini, masa aku harus mati gini. Lalu saudara bisa bayangkan Tuhan cabut perkataannya. Gitu loh. Tuhan cabut perkataannya. Gitu loh. Dan itu hak prerogatif. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri dan tidak boleh diintervensi atau diganggu oleh siapapun juga. Itu hak mutlak Allah. Nah, kalau kita membaca dalam Roma 9 tadi saudara-saudara sekalian, ayat 15 misalnya, ayat 16-18, saya baca 15-18 saja. Ayat 15 begini. Sebab ia berkata, iya kan? Sebab ia berkata kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kalau saudara membaca ayat ini saudara-saudaraku, artinya ini adalah prerogatif Allah. Dia bilang kepada Musa, aku bisa menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau kasih. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa bermurah hati. Kalau saudara membaca pada ayatnya yang ke-17, sebab kitab suci berkata pada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Saudara bisa bayangkan, ini Firaun ini yang menghalangi bangsa itu mau keluar dari tanah Mesir, tapi dia bilang, Allah punya hak mutlak. Dia punya hak prerogatif. Untuk apa? Membangkitkan Firaun, saudara-saudara sekalian. Tujuannya apa? Kita bilang apa? Supaya dari kebangkitan Firaun yang selalu mengatakan tidak boleh, supaya apa? Supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada bangsa itu. Sehingga kalau saudara baca pada ayat 18, dibilangnya apa? Jika ia menurut belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau saudara baca pada ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, maka kita belajar dan melihat bahwa hidup kita ini bicara tentang hak prerogatifnya Tuhan. Gitu loh. Hak prerogatifnya Tuhan. Dia bilang aku bisa buat apa saja kalau aku mau menaruh belas kasihan, aku taruh belas kasihan pada aku mau. Kalau aku menegarkan hati siapa yang aku kehendaki, aku bisa lakukan. Dan ini kan gak bisa oleh manusia. Saudara nggak bisa menyenangkan saya juga bisa menyenangkan saudara-saudara sekalian, gitu loh. Tapi Allah bisa lakukan itu karena apa? Karena dia punya hak mutlak, dia punya hak prerogatif yang nggak bisa diintervensi dan dilakukan diganggu gugat oleh siapapun. Sehingga kita mau belajar hari ini saudara-saudaraku, apa saja hak prerogatif Tuhan. Mari yang pertama kita belajar. Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, hak prerogatif Tuhan itu adalah hak keselamatan. Ya, jadi perhatikan itu. Hak keselamatan. Efesus 2, 8 dan 9 bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita membaca ayat ini saudara-saudara sekalian,
Maka artinya kita belajar bahwa kewenangan atau hak penuh untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Perhatikan itu. Iya kan? Kewenangan atau hak penuh memberikan keselamatan kepada manusia itu tidak dapat dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan bilang apa ayat 8? Itu bukan apa? Hasil usahamu. Artinya saudara-saudaraku apa? Artinya bukan karena kita bisa. Keselamatan itu bukan karena kita punya uang. Keselamatan itu bukan karena kita punya kedudukan. Keselamatan itu bukan karena saudara punya jabatan. Keselamatan bukan saudara karena punya pengaruh di gereja, enggak. Keselamatan bukan karena saudara pemimpin gereja, enggak. Keselamatan bukan karena saudara yang bangun gereja, lalu saudara bisa bilang kau masuk surga dan selamat, tidak. Tidak ada manusia yang bisa beri kewenangan keselamatan kepada manusia. Artinya, keselamatan yang dari Allah itu, dari pengorbanan Yesus di kayu salib itu, maka dia tidak bisa dibeli oleh apapun. Alkitab bilang apa? Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah. Waktu dia bicara pemberian Allah, maka itu bicara tentang hak prerogatifnya Allah. Iya kan? Hak prerogatifnya Allah, saudara-saudaraku. Artinya apa? Allah punya hak penuh. Kepada siapa dia mau beri? Allah punya hak istimewa untuk menganugerahkan apa? Menganugerahkan keselamatan kepada siapa Allah yang mau memberikannya. Ini perhatikan. Kepada siapa Allah yang memberikannya. Artinya keselamatan yang mau saya katakan, keselamatan daripada Kristus itu tidak diberikan kepada semua manusia. Ingat itu saudara sekalian. Tidak. Tidak kepada semua manusia, tetapi kepada siapa? Hanya kepada orang yang percaya. Percaya dengan kesungguhan hati, punya percaya yang tulus, percaya tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun kepada Tuhan. Ini orang yang bisa terima anugerah keselamatan. Coba lihat Roma pasal 10. Ya. Ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat itu. Ya, dibilang gini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Selamatkan. Perhatikan ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau saudara membaca konteks Roma 10 ini, 9 dan 10, Paulus ingin menekankan pentingnya iman. Pentingnya sebuah kepercayaan dalam Yesus Kristus sebagai jalan menuju keselamatan. Menuju sebuah keselamatan. Tidak semua orang percaya diselamatkan, artinya saya katakan lagi, sekali lagi, bahwa Allah menuntut kepercayaan, menuntut iman yang disertai dengan perbuatan. Gak cukup sekedar percaya. Kalau Pak, ini saya ingat Bapak ini bilang itu hanya luarnya Pak, ya kan? Hanya percaya, gak ada gunanya. Tapi Yakobus bilang, dia harus disertai dengan perbuatan. Dan karena apa? Karena dikatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya mau bilang gini saudara-saudara sekalian, waktu kita mau bicara tentang anugerah keselamatan, yang doktrin kita juga bilang ketetapan iman itu, maka saudara-saudara sekalian mengajarkan kepada kita, kita harus punya iman yang aktif, iman yang produktif, bukan iman yang pasif, gitu loh. Iman yang aktif, iman yang produktif, iman yang bergerak, kepercayaan yang dilakukan dengan sebuah perbuatan ataupun tindakan. Saya mau beri contoh misalnya Abraham. Abraham disebutkan sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan iman. Dia punya iman yang produktif, dia punya iman yang aktif. Buktinya apa? Allah bilang keluar tinggal kampung halamanmu. Yang Allah nggak kasih tahu dia kemana. Oke, dia pergi dan ikuti apa yang Tuhan mau. Nggak perlu negosiasi iman dengan Tuhan. Iya enggak? Nggak perlu bilang Tuhan nanti deh, nggak ada negosiasi imannya. Janji tentang anugerah seorang anak itu, anugerah menjadi bapak orang itu begitu lama. 25 tahun dia nggak pernah berapa tahun, dia ikut saja. Bahkan yang terakhir saudara bisa bayangkan bagaimana anak yang diminta dari Allah, saudara tahu cerita itu, dikasih oleh Allah.
Kalau Allah bilang berikan anakmu kepadaku, persembahkan dia, dan dia ikut, saudara sekalian. Tidak ada negosiasi iman dalam permintaan Allah kepadanya. Dia punya iman yang aktif, dia punya iman yang produktif. Sehingga saudara-saudaraku, dia disebutkan bapak orang beriman. Dan dia diberkati dengan luar biasa. Nah, apa yang mau kita pelajari? Kegagalan kita adalah ada banyak orang-orang percaya, ya kan, hanya punya iman yang pasif. Artinya apa? Yang saya katakan kemarin, ya dia tahu Tuhan, iya kan? Minggu lalu saya bicara itu toh. Dia tahu Tuhan, oh saya tahu Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan. Banyak orang seperti itu. Orang yang mengenal Tuhan, dia punya percaya, kepercayaan, ya, karena disertai dengan perbuatan. Jadi kegagalan kita, iman kita nggak produktif. Kita datang gereja, ya selesai gereja. Kita datang melayani, kita datang sebagai tugas panggilan tanggung jawab. Itu tidak aktif, saudara sekalian. Itu mengikuti job, SOP, oh jadwal ini begini. Ya kan? Jadi dengan perbuatan, saudara-saudaraku, perbuatan tindakan iman apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Efesus pasal 2 ayat 10 bilang gini, saudara sekalian. Coba lihat di situ. Efesus pasal yang kedua ayat 10. Dia bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara bisa bayangkan, kita ini buatan Allah untuk melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan baik. Iya kan? Jadi iman dengan perbuatan itu harus dilakukan. Perbuatan apa? Pekerjaan apa? Pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik. Saya mau bilang ini, beribadah baik enggak? Baik enggak kira-kira beribadah? Baik, oke saya setuju. Melayani baik enggak? Baik. Membaca firman baik enggak? Berdoa baik enggak? Memberi persembahan baik enggak? Beri perpuluhan baik enggak? Baik. Tapi seberapa banyak orang melakukan ini? Ya kan? Seberapa banyak melakukan ini? Saya mau aja saudara lihat Efesus 4:17. Coba buka Steve. Yakobus 4 ayat 17. Kalau saudara itu melakukan tahu pekerjaan-pekerjaan baik, kenapa kita nggak lakukan? Baca ini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus apa itu? Berbuat baik, tapi ia tidak apa? Melakukannya, maka apa? Bilang kuat-kuat, maka apa? Ia berdosa. Clear? Selesai? Selesai. Jadi ini kegagalan kita untuk diberkati Tuhan. Nanti kita akan baca prerogatif memberkati ya. Ini kegagalan kita. Ya kan? Iman yang produktif, iman yang aktif, bukan pekerjaan baik. Apa itu? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seberapa banyak orang mau setia beribadah? Berapa banyak orang yang setia mau melayani? Berapa banyak orang setia mau baca Alkitab? Berapa banyak orang setia mau berdoa di PD pada hari Kamis? Berapa banyak orang yang mau datang beri persembahan perpuluhan? Nanti dulu mayor, jangan bicara perpuluhan terus, sakit telinga saya. Dan ini terjadi di mana-mana saudara sekalian. Alkitab bilang, kalau kamu tahu bagaimana kau berbuat baik tapi kamu gak melakukannya, maka engkau adalah berdosa. Upah dosa ialah maut. Jawab sendiri itu. Selesai. Ya kan? Selesai. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mendapat hak prerogatif Allah, yaitu hak keselamatan itu, adalah orang yang memiliki iman dan disertai dengan perbuatan. Dan ini hak prerogatif Allah, memberi keselamatan kepada kita. Dan kewajiban kita adalah, Filipi 2:12 bilang apa? Itu kewajibanmu, kerjakanlah apa? Keselamatanmu. Itu kewajiban kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau Allah sudah punya hak prerogatif untuk memberikan keselamatan kepada kita dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun, maka kewajiban saudara dan saya kerjakan keselamatan kita. Dengan apa? Takut dan gentar, bukan hanya pada waktu ada mayor atau tidak ada mayor di tempat ini.
Iya kan? Maka engkau harus selalu kerjakan keselamatan. Artinya, nggak perlu orang lihat kamu melayani, nggak perlu orang lihat kamu berdoa, nggak perlu orang lihat kamu tunjukkan sesuatu apapun, tapi engkau harus kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu dilihat, bahkan tidak dilihat pun engkau harus lakukan itu. Saya berkali bilang sama Ken begini, kalau kamu kerja, nggak perlu kamu kerja untuk lihat orang. Kalau mayor lewat, kamu rajin sapu-sapu halaman. Berkali-kali saya bilang gitu. Saya bicara tuh di divisi begitu. Kalau saya di kantor semua mereka ngobrol-ngobrol nih calon kandidat. Begitu saya keluar di pintu begini. Wah. Dalam hati saya, celana tua kau ini. Kita udah pengalaman puluhan tahun. Saya masuk lagi kantor di divisi nih. Mereka ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi. Wah. Saya keluar pintu lagi nih. Langsung ya. Sini. Saya panggil. Kita belajar. Kalau hari Jumat, Ibu Devi bilang, kalau kamu melayani, maka melayanilah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena apa? Karena mengecewakan, apalagi mayor. Kalau Cilicu bilang, hari Kamis, orang marah-marah sama mayor karena mayor korbannya keras. Kenapa marah sama mayor? Gak perlu dong, karena mayor yang disuruh sama Tuhan. Kalau nggak disampaikan, ya mayor yang salah. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju? Setuju? Amin. Iya kan? Jadi hak Tuhan jelas. Kewajiban kita juga harus jelas, yaitu mengerjakan keselamatan. Itu yang pertama. Kedua, apa hak prerogatif Tuhan? Hak pembalasan. Roma 12:19, mari kita baca di Alkitab saudara-saudara sekalian. Roma 12:19 bilang gini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri bentuk pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan bentuk pembalasan, firman Tuhan. Surah kepada oleh Tuhan, yang kedua itu hak pembalasan. Saya mau bilang, konsep berpikir melakukan aksi pembalasan atau balas dendam kepada orang yang menyakiti kita secara manusia, itu hal dianggap wajar. Terorisme terjadi karena apa? Karena hak pembalasan. Ya toh, wah kita punya anggotanya sudah dipenjara, ditangkap, yang mati, kita balaslah. Gitu. Itu hak pembalasan. Jadi saudaraku, dalam konsep pola pikir manusia, membalas itu, balas dendam itu hal yang wajar. Ya kan? Karena apa? Karena telah disakiti, karena dilukai. Bahkan ada orang-orang yang memiliki karakter seperti itu, karakter pembalasan. Kalau enggak balas, dia enggak hidup rasanya. Ya toh, kalau enggak membalas kepada orang lain, gelisah hatinya. Gitu ya. Ya toh, ada orang punya gitu. Ada karakter pembalasan. Tapi setelah kita belajar, kita perlu ingat bahwa sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, maka Alkitab bilang apa? Pembalasan itu bukanlah hak kita, melainkan hak siapa? Hak Tuhan. Mari kita lihat dalam bahasa Indonesia sederhana. Ya kan? Ini ayat 19 ini. Saudara-saudara, ya, ini bahasa yang sederhananya. Yang saya kasihi, kata Alkitab. Jangan balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, jelas. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak. Saya garis miring, saya kasih warna merah, memberikan hukuman setiap orang yang melakukan kejahatan, aku yang membalasnya. Ini dalam Alkitab terjemahan Indonesia sederhana. Ya, TIS ya. Hanya aku yang berhak. Perhatikan kata-kata itu. Hanya aku yang berhak. Artinya apa? Artinya pembalasan itu adalah hak Tuhan. Memberikan pemahaman penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tidak memiliki kewenangan. Kita tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pembalasan kepada siapapun orang yang berbuat jahat kepada kita. Oh berat dong mayor. Sakitnya tuh enggak di dompet, tapi di sini. Mana Bet? Di sini kata Robert. Kalau di sini pati kita, jantung, padam kita. Ya kan nggak bisa, gimana bro? Ya tuh dia ambil loh. Ini langganan saya. Tiba-tiba dia ambil, nanti dulu kau lihat ya, saya tabrak mobilmu. Iya tuh. Kadang-kadang itu nggak bisa tertinggal dalam diri kita. Tapi kita mau belajar hari ini.
itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Tetapi ketika kita tetap melakukan pembalasan itu, maka apa yang Roma 2:6-8 katakan? Iya kan? Oh bukan, maaf. Kalau tidak melakukan pembalasan itu, maka saudara-saudaraku artinya adalah kita sedang menduduki posisi Allah. Kalau saudara tahu bahwa saudara dan saya nggak melakukan pembalasan, tapi kita melakukan pembalasan itu saudara-saudara sekalian, maka kita sedang menduduki posisi Allah. Artinya kita sedang menggeser posisi Allah dari posisi yang seharusnya. Waktu kita melakukan pembalasan, Tuhan bilang jangan lakukan pembalasan karena hakku, tapi kita melakukannya. Artinya apa? Kita sedang meragukan kewenangan atau keadilan Allah dalam hidup kita. Gitu loh. Kita ragu, kira-kira Tuhan balas gak sama dia? Oh nanti dulu lah. Pembalasan Tuhan tuh beda gitu loh. Pembalasan kita yang tabrak mobil, ya enggak? Pembalasan Tuhan, mobilnya hancur terbakar, orangnya mati gitu, misalnya gitu kan. Lebih ngeri lagi gitu loh. Iya kan? Ya kan? Jadi kalau perlu pembalasan. Tapi kalau lakukan pembalasan itu, kita artinya sedang meragukan. Kita ragu pada kewenangan Allah. Kita ragu kepada keadilan Allah. Kok Allah nggak adil sih? Saya orang percaya kepada Tuhan, kenapa saya begini? Tenang bro. Gak perlu sibuk bro. Waktu kamu disakiti di kantor, waktu kamu disikut di kantor, kamu harus terbuang dalam pekerjaan, kamu harus hilang job di dalam pekerjaanmu hanya karena manusia. Saya katakan, you nggak pernah takut, nggak perlu takut, bro. Tidak perlu membalas dendam, karena pembalasan itu adalah hak siapa? Jangan lakukan kewenangan Allah. Artinya waktu sudah meragukan, kita tidak meyakini kesanggupan Allah untuk kewenangan itu dalam hidup kita. Kita belajar untuk hal ini. Tapi kan sulit ya. Saya mau bilang bahwa pembalasan Tuhan itu lebih ngeri pembalasan manusia, saudara sekalian, ya enggak? Pembalasan manusia mungkin sekedar gini, tapi kalau Tuhan yang membalas tuh luar biasa. Coba lihat Roma 2:6-8. Dua hak pembalasan Allah. Roma 2 pasal 6 ayat dan 8. Saudara perhatikan itu. Dibilang gini. Ayat 6 ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya kan? Yang pertama saudara-saudaraku, pembalasan Allah, keadilan Allah yang pertama, ya tadi dalam slide itu saya katakan, dia memberikan hidup yang kekal. Ya kan? Hidup kekal. Ayat 7 dan 10 saudara bisa membaca bagian itu saudara-saudaraku. Allah memberikan hidup kekal dikatakan bagi orang yang tekun melakukan tindak kebenaran atau orang yang hidup benar. Jadi pembalasan Allah ada juga dalam segi positifnya. Artinya apa? Pada waktu kita melakukan tindakan kebenaran, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik itu saudara-saudaraku, maka Allah memberikan kita hidup kekal. Yang kedua ayat 10 juga disebutkan bahwa Allah memberikan hidup kekal kepada siapa? Mereka yang tekun dalam melakukan perbuatan baik. Jadi saudara berkat oleh Tuhan, saya mau katakan saudara nggak perlu ragu sama Tuhan. Saudara nggak perlu bilang Tuhan saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat. Tuhan tahu kapan membalaskan berkat bagi hidup saudara dan saya. Bagian kita adalah engkau setia melakukan perbuatan baik, titik. Bagian Tuhan, dia akan melakukan pembalasan dengan hidup yang kekal bagi hidup saudara dan saya. Pembalasan itu nggak bicara tentang uang, tidak bicara tentang apa yang kau dapat dalam materi, tapi dia bicara tentang akhir kehidupan. Dia bicara tentang sebuah kekalan kehidupan bagi orang-orang yang mau setia melakukan pekerjaan dan perbuatan baik itu. Luar biasa saudara sekalian. Nah yang kedua, apa pembalasan Allah? Dia berikan ayat 8 dan 9, dia berikan kutuk yang kekal. Kutukan kekal, ini ngeri saudara. Ayat 8 bilang gini, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Kemuliaan, kehormatan akan diperoleh semua orang berbuat baik. Itu yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita bicara ayat 9, penderitaan kesesakan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi kalau saudara baca ayat 8 dan 9, maka jelas sekali Allah memberikan kutukan kekal. Ini ngeri. Kutukan kekal bagi siapa? Mereka yang mementingkan diri sendiri. Masih punya keegoisan? Masih punya keegoisan? Kalau Pak Wilson kemarin pimpin di mana Pak Wilson ya, di apa nama itu? Di Ciputra. Ada yang mau bersaksi? Dia bilang ini, semua orang tunduk kepala. Nah gitu kan?
Kalau saya bilang mementingkan diri sendiri, orang tunduk kepala juga gitu kan. Atau tunduk kepala gitu. Mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Mementingkan diri sendiri. Menjadi tidak taat kepada kebenaran. Ada nggak dalam diri kita? Saya mau katakan, kita akan mengalami kutukan kekal. Itu pembalasan Tuhan. Kutukan kekal adalah penderitaan dan kesesakan baik untuk saat ini dan saat kehidupan kita. Jadi berkat oleh Tuhan, mari kita belajar hak yang kedua ini, hak pembalasan. Jadi saya mau katakan bahwa waktu engkau sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan tekun, dengan benar, melakukan perintah Allah, memberi persembahan dan sebagainya engkau lakukan. Saya mau katakan kepada engkau hari ini, Tuhan tahu kapan memberkati hidupmu. Dia tahu membalas apa menjadi kebaikanmu kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar, waktu orang menyakiti kita, it's okay Tuhan, saya hanya diam dan saya berserah kepada Tuhan. Saya tahu bahwa pembahasan adalah hak Tuhan. Oke, setuju itu? Amin. Bisa hari ini dilakukan? Berat bro, berat. Mari kita belajar, minta Tuhan Roh Kudus Tuhan supaya kita bisa melakukan itu. Nah yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian, apa hak prerogatif Tuhan? Yang ketiga, hak memberkati. Coba lihat bilangan 6 ayat 24 bagian A. Ini dua berkat ya. Ya, coba lihat. Bilangan pasal 6 ayat 24. Dia bilang gini, Tuhan memberkati engkau. Perhatikan itu. Tuhan memberkati engkau. Kejadian 1:28. Saya baca ayat itu saudara sekalian. Sampai leher saya sakit digerakkan gini nih. Karena banyak begini. 1:28. Bagian A. Allah memberkati mereka. Kita lihat pada bagian itu saudaraku. Maka kita belajar sangat jelas bahwa hak prerogatif Allah yang ketiga jelas sekali. Dari ayat bilangan 6:24 ke 1:8a, maka kita belajar jelas bahwa tidak ada kewenangan manusia sekali saya katakan untuk memberkati kita. Gak ada itu. Gak ada kewenangan kita. Gak ada kewenangan manusia untuk memberkati kita. Artinya, kalaupun kita bekerja dan kita berusaha lalu mendapatkan berkat atau hasil dari yang kita kerjakan, maka perlu kita ingat bahwa itu adalah merupakan hak prerogatif Tuhan. Perhatikan itu. Jadi waktu engkau diberkati, jangan bilang, oh karena pimpinan saya baik, saya diberkati. No, tidak. Bilangan tadi jelas, Tuhan memberkati, Allah memberkati. Jadi hak memberkati, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat. Saya udah bicara di PKP dan Wasda ini, tapi saya ulang sedikit. Apa artinya berkat? So perhatikan itu. Maka saya katakan tadi, itu prerogatif Allah, perhatikan. Dalam pelajaran Alkitab saudara-saudaraku, maka berkat itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan maupun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi artinya kita tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan kalau kita tidak diberikan atau diizinkan Tuhan. Jadi jelas. Jadi saya katakan kenapa dia menjadi hak prerogatif Allah? Karena jelas bahwa berkat itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Bukan Erwin Tampu Bolon berikan, no. Bukan Pak Yohanes berikan, bukan. Jadi mari kita belajar konsep ini. Sehingga saya katakan bahwa memang itu adalah saudara-saudaraku hak prerogatif Allah. Sehingga saudara-saudaraku kita belajar waktu kita tahu bahwa diberkati itu adalah hak prerogatif Allah. Maka kewajiban kita adalah memberikan kembali apa yang menjadi hak Tuhan. Ini yang gagal, bro. Gagal. Kita diberkati sebagai hak prerogatif Tuhan, tapi kita gagal saudara-saudara sekalian. Gagal untuk memberikan kembali apa yang menjadi hak Tuhan. Jelaslah, kalau hari ini kita melakukan ibadah mesbah perpuluhan, mesbah persembahan. Berkali-kali para usaha setempat sampaikan dalam khotbah. Itu adalah haknya Tuhan. Ini kewajiban kita. Jadi kalau kita nggak melakukan itu apa? Salah. Salahnya kenapa? Karena itu kewajiban. Itu hak prerogatif Allah memberkati kita. Sadar diri dong. Kalau kita nggak diberkati Tuhan, kita bisa buat apa-apa. Kan gitu. Ya kan? Dia yang memberikan dan diizinkan oleh Allah.
Bahwa berkat yang Allah berikan kepada kita, saya mau katakan, selalu punya konsep yang benar, bukan hanya hal materi. Kalau saudara baca Bilangan pasal 6 itu ya saudara-saudara sekalian, coba lihat tuh 2 berkat itu ya. Maka kalau saudara membaca pada bagian itu, kan dia berkatnya enggak materi. Dia bilang apa? Tuhan memberkati engkau, ya kan? Bukan materi, tetapi berkatnya apa? Melindungi. Berkatnya apa? Kasih karunia. Berkatnya apa? Damai sejahtera. Jadi dia enggak bicara materi. Materi itu nomor selanjutnya. Kalau engkau sudah dilindungi, engkau bisa bekerja, engkau bisa melalui kasih karunia, engkau diberkati, waktu damai sejahtera engkau kerja dengan baik, maka berkat itu mengalir atas hidupmu. Ini penting. Jadi jangan konsep berpikir kita selalu hal masalah uang dan uang. Sehingga saudara-saudaraku, saya katakan di PKP Indonesia kemarin, maka ada 2 hak prerogatif Allah untuk memberkati. Dalam Matius 5 ayat 4 dan 45, ya kan? Matius 5 ayat 45, maka saudara-saudara sekalian, ada berkat yang Allah berikan, saya katakan di PKP, ada namanya berkatnya general blessing, itu berkat umum. Perhatikan itu. Itu berkat umum itu apa? Berkat yang diterima oleh semua orang. Semua orang ya. Demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di surga. Menerbitkan matahari bagi siapa? Orang jahat, orang baik dikasih matahari. Menurunkan hujan bagi siapa? Orang benar, orang tidak benar. Ini berkat namanya yang disebut dengan general blessing. Berkat umum. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, maka dia mengalami terbit matahari dan dia mengalami hujan yang turun. Ada nggak kira-kira? Wah, ini orang percaya turun hujan. Orang yang nggak percaya nggak turun hujan. Nggak ada, saudara sekalian. Nggak ada. Semua ada. Turun. Ini namanya general blessing. Diberi berkat umum. Berkat yang kita peroleh, semua orang peroleh di dunia ini, siapapun yang jahat yang mau baik, terima berkat ini saudara sekalian. Tapi saya katakan di PPR Swada, ada satu berkat yang menarik, yang namanya special blessing. Itu berkat khusus. Berkat khusus ini hanya diterima oleh orang-orang khusus, orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa itu? Hidup kekekalan. Dan menarik sekali, orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa menerima 2 berkat itu. General blessing dan special blessing. Tapi orang yang gak percaya kepada Tuhan, dia hanya terima yang namanya general blessing. Dia gak terima special blessing. Tapi orang yang hidup setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka saya mau katakan, dia akan terima general blessing. Dia akan terima special blessing dalam hidupnya. Saudara berkata oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Kita belajar hari ini. Supaya kita melihat hak prerogatif Allah untuk memberkati. Makanya saudara-saudaraku, jangan kita pelit dengan Tuhan. Berikan dan lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Ya kan? Lakukanlah saudara-saudara sekalian. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Matius 2:22-21 bilang apa? Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Matius 22:21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Amin. Kamu harus bayar pajak. Ya enggak? Bayar ini, bayar ini. Lalu dia bilang apa? Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sudah berkata oleh Tuhan, belajar bahwa Allah enggak egois. Kita belajar bahwa Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Allah enggak rakus, tapi kebanyakan kita yang rakus. Kebanyakan kita yang pelit. Kebanyakan kita yang menang sendiri. Allah belajar dengan pada kita bahwa dia punya hak prerogatif untuk memberkati kita. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian berkati oleh Tuhan. Mari kita belajar. Hak prerogatif Tuhan yang pertama adalah hak keselamatan. Yang kedua adalah hak pembalasan. Dan ketiga adalah hak memberkati. Mari terima hak itu dalam hidupmu. Jangan percaya kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Saya tulis tulisan ini dan saya mengalami berkat yang luar biasa. Kita belajar untuk kita melihat bahwa ada berkat yang Tuhan berikan luar biasa. Dia enggak beri engkau general blessing, tapi dia beri engkau special dan general blessing dalam hidupmu waktu engkau percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian saudaraku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Saya mau ajak kita nyanyi lagu ini saudara-saudara sekalian. Dan saya mau ajak kita untuk berdoa. Hari ini saya bicaranya mungkin tentang hal-hal yang lebih kepada pertumbuhan iman kita saudara-saudara sekalian. Dan saya mau bilang sama kita hari ini saudara-saudara sekalian, pujian ini saya dapat tadi pagi. Saya mulai baca
khotbah saya kembali, lalu saya berdoa, saya baca khotbah saya kembali, lalu saya ingat lagu ini. Engkau Tuhan setia, waktumu yang selalu yang terbaik. Ini kan prerogatif Allah, saudara sekalian. Iya kan? Satu-satunya yang kau andalkan, itu kewajiban kita. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, saya mau kita berdoa. Renungkan firman itu. Renungkan firman itu, renungkan hidup kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ingat saudara-saudara, mungkin ada orang yang kau sedang benci hari ini. Mungkin teman sekantormu, teman pekerjaanmu, atau rekananmu. Engkau sudah punya niat enggak baik, saya mau katakan engkau tinggalkan itu. Tuhan tahu kapan membalasan kali ini bagi hidupmu, saudara sekalian. Anugerah keselamatan Tuhan siapkan bagi kita. Lakukan pekerjaan baik. Orang yang entah melakukan perbuatan baik tapi tidak melakukannya, maka kita bilang apa? Dia berdosa. Mari saudara berkata oleh Tuhan, renungkan firman ini, mintalah kekuatan Roh Kudus Tuhan. Kita penuh dengan kekurangan, saya juga penuh dengan kekurangan. Tapi pimpinan Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita untuk melihat hak prerogatif Allah dalam hidup saudara dan saya. Engkau Tuhan yang setia. Ada bangku anugerah, silakan berdoa kalau engkau berdoa saudara-saudara sekalian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, prerogatif Allah. Tuhan yang setia. Apapun yang kau doakan hari ini, penyerahan hidupmu, komitmenmu kepada Tuhan untuk setia dalam pelayananmu, komitmenmu untuk mengikuti kehendak Tuhan, mari doakan kepada Tuhan. Tuhan mau engkau hidup sebuah kesetiaan kepadanya. Berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berdoa kepada Tuhan adalah melakukan pekerjaan baik. Mendoakan orang-orang lain pun adalah tugas panggilan kita, saudara sekalian. Berdoa untuk orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Berdoa untuk apapun kau ingin doakan kepada Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
berdoa saudara-saudara sekalian. Saya tahu Tuhan sedang melihat hatimu hari ini. Tuhan tahu kalau hatimu sedang galau. Tuhan tahu kalau hatimu sedang lagi berkecamuk hari ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini. Tuhan paham itu. Tapi hari ini Tuhan mau engkau datang untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Mohon kekuatan, pimpinan Roh Kudus Tuhan, mohon pengampunan. Ada anak-anak Tuhan sedang berdoa di bangku anugerah. Jika ada ingin berdoa lagi, saudaraku lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Engkau harus punya fokus yang baik kepada Tuhan. Engkau harus punya fokus yang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan punya hak prerogatif. Dari sekian hak yang Tuhan punya, saudara sekalian. Mari lihat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Iman dengan perbuatan, dengan pekerjaan baik itu penting. Tugas-tugas pelayanan, ibadah yang kita lakukan, lakukanlah dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan kita, saudara sekalian, dengan takut dan gentar. Pada waktu dilihat orang pun kerjakan keselamatan kita. Jangan ada kemunafikan dalam sebuah keselamatan. Kau perlu lakukan itu. Jangan merasa kita lebih daripada yang lain. Kita belajar bahwa kita sedang perlu terus diproses oleh Tuhan dalam hidup ini. Tunduk kepada kemauan Tuhan. Saya belajar dan belajar banyak waktu membaca dan bukan firman Tuhan. Maka kita sedang diajar, dituntun untuk kita melihat hak prerogatif Allah dalam hidup kita. Kekekalan sorga adalah hak prerogatif Allah bagi hidup saudara dan saya. Mari tekan kornya saya, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, silakan itu yang berlakukan itu dan saya akan berdoa. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan dan kita percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan. Apapun pengharapanmu, hanya Dia sumbernya. Dia sumber kedamaian. Katakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satu. Dia Tuhan yang memberkatimu. Dia Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang memulihkan keadaan keuanganmu, memulihkan perekonomianmu. Mari katakan sekali lagi, saudara sekalian, kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Dia sumber kekuatanmu, Dia sumber pengharapan dalam Tuhan. Dia sumber pengharapanmu. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi hidup dan saya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang amen. Dia memberkati hidupmu. Dia menyembuhkanmu. Tuhan memulihkan hidupmu. Engkau Tuhan yang memberkati hidupmu. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia adalah Tuhan memberkati hidupmu. Engkau Tuhan memberkati. Dia menyembuhkan penyakitmu. Amin. Katakan Dia sembuhkan penyakitmu. Tuhan, kami percaya Tuhan, hak prerogatif Allah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber penyembuh kami. Engkau sumber pemulih kami. Engkau sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa menyembah Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang punya hak prerogatif yang luar biasa hidup kami. Prerogatif keselamatan,
hak bagaimana kami diajar untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan, di mana kami diberikan hak untuk bagaimana Allah memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya. Hamba berdoa untuk setiap yang di bangku anugerah, kami yang berlutut, kami sudah kami bangku anugerah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya hari ini Tuhan berkati kami. Apa yang sedang kami doakan dan sudah kami doakan, hamba percaya di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa-doa kami. Kami semua yang hadir, yang duduk, yang berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Engkaulah satu-satunya yang memberkati hidup kami. Hamba serahkan semua, kami sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati kami hamba-hambamu. Tuhan lengkapi dalam kuasa-Mu dengan hikmat-Mu dan urapan bagi kami. Kami berdoa untuk para pemain musik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, berkati hidup mereka, pekerjaan rumah tangga, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Para singar Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati hidup mereka, berkati panggilan mereka pribadi, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Yang memasukkan LCD Tuhan juga memberkati, tim kolektan Tuhan juga berkati, juga yang mengatur kamera Tuhan juga berkati, mengatur sound system Tuhan berkati, mengoperasikan laptop Tuhan juga berkati. Semua kami yang hadir melayani diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan dan doa kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita dengarkan pengumuman spesial dari Bapak Yupito Muntono. Haleluya Pak. Ya, terima kasih atas kehadiran daripada saudara-saudara sekalian pada ibadah kesucian. Kalau saya lihat ada wajah-wajah baru, mungkin yang baru pertama kali datang, ya. Selamat datang dan selamat bergabung pada ibadah kesucian di tempat ini. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah menjadi pemimpin ibadah dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih kepada semua yang mendukung pelaksanaan pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Pengumuman tidak banyak ya, tapi ntar ada ibadah sekolah minggu, betul ya Pak ya? Mantuk-mantuk dia. Kemudian sore ada ibadah tebusan pada pukul 5, bagi yang ingin atau bisa hadir, saya persilakan. Harus hadir katanya, wis kaget no ya Pak. Ya, supaya nanti loh, tapi lumayan loh. Ya. Kalau sore dulu berapa orang, sekarang sudah ada separuh segini loh, kurang lebih. Nah, nanti tinggal berapa waktu lagi akan penuh ya. Dan kita lihat gereja ini kan sudah mulai agak belakang ya. Nanti berapa waktu lagi juga akan penuh ya. Kita harus beli kursi lagi, rasanya kayak gitu ya. Oh, amin. Pak Robert ya tadi ya. Amin terus Pak Robert. Saya terpaksa umumkan nama ya, boleh ya? Boleh ya? Gereja ini kan sebetulnya punya rencana kerja ya, di dalam pembangunan untuk membuat sektor untuk orang muda ya, atau lebih pada kayak open space ya. Saya belum hitung terus terang aja, tapi kalau saya lihat sekilas itu uangnya ya kurang, jadi nanti waktunya juga akan tepat yang kita pakai. Karena gini, gereja yang maju adalah gereja yang paralel ya, pengembangan daripada sumber daya manusianya ya, terutama para pelayan dan pengerja Tuhan ya. Tadi itu belajar khotbah itu 3 hal itu mesti ingat ya, 3 hal itu ya. Mau diberkati harus lewat yang kedua dan harus lewat yang ke-1 ya. Kan sudah terima keselamatan ya. Itu lumayan ya, tapi saya masih hitung-hitung karena saya juga lagi banyak pembenahan-pembenahan yang lain di tempat lain ya, bukan di sini ya. Kemudian yang kedua itu adalah mobil gereja ya. Mobil gereja ini juga dibutuhkan ya. Karena kalau enggak dibutuhkan nanti kalau sudah tiba waktunya harus ganti, kalau mogok-mogok repot ya nanti ya. Saya rasa begitu, tapi dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih, khususnya kepada emak-emak. Kalau bicara emak-emak banyak yang tertawa. Oh, mami-mami nanti belakangan, mungkin yang paling gede ya. Ada emak-emak ya. Ibu Sugiono, terima kasih sumbangannya. 500.000 rupiah.
Betul ya Bu ya? Betul. Itu untuk mobil gereja. Kemudian Ibu Mayor Slamet. Bu, wah singitan dia di belakangnya. Terima kasih juga dia sudah memberikan ucapan syukur untuk mobil gereja sebesar 3 juta rupiah. Lah totalnya semua 6,5. Yang kita akan tunggu untuk mami muda, emak-emak yang lain ya, papi-papi muda itu siapa itu? Nike kalau ngomong itu ya. Kita tunggu semua ini sama orang-orang muda. Mana yang duluan, mana yang lengkap kita akan lakukan. Cepat atau lambat tidak ada pekerjaan Tuhan yang tertunda. Kalau saya sudah umumkan di sini. Wah, di belakang ini tambah lebih semangat lagi ya. Harus jadi ya. Saya nanti yang terakhir-terakhir aja ya. Jadi enggak usah khawatir ya. Menutupi, menyelesaikan. Karena itu yang paling gede biasanya ya. Ya, jadi saya tunggu perkembangan daripada kalau di gereja-gereja lain tuh mulai dari orang muda loh, sudah loh. Harus diajarin karena memberi akan diberkati. Cucu-cucu saya itu sudah mulai diajarin kayak begitu. Ya, jadi kita harus berubah memang. Tapi dasarnya adalah Alkitabiah ya. Kita tidak akan pernah memaksa-maksa orang. Saya bukan orangnya kayak begitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah tunjuk, saya sudah umumkan di sini, berarti hati saya sudah pas dan itu pasti akan terlaksana. Tidak tahu dananya dari mana, bisa jadi tadi saya sudah sebutkan lagi ya, tiba-tiba ya. Mana yang duluan kita akan lakukan ya. Dan sebentar nanti ada jual makanan ya di belakang Ibu Elsie. Siapa? Oh sudah ada di belakang ya. Silakan bisa menikmati nasi goreng ya. Nasi goreng, ada kerupuknya. Harganya berapa? Oh 15 tambah 5.000 ke Pak Robert. Saya rasa itu aja. Ya yang lain-lainnya sebetulnya banyak kalau saya umumkan ya. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti dan memang ya seharusnya. Ya. Terima kasih Tuhan memberkati, itu dulu. Haleluya. Saya umumkan itu jualan itu ya, karena saya dikasih soalnya. Jadi saya umumkan. Kalau saya nggak dikasih ke rumah korup, saya nggak umumkan. Ya, ada soalnya di meja saya lihat, berarti saya umumkan jualan nasi goreng. Ya, tadi pas kita nyanyi mau berdoa, ibu itu sudah doakan situ. Ibu doakan tadi toh. Nah, kita lagi berdoa di sini, ibu itu kesana dia berdoa untuk makanan supaya laku. Ya, jadi jual makanan saudaraku. Nah, ini saya tambahkan demikian sebelum saya yang ulang tahun. Minggu depan itu ada Hari Bapak. Ya, dalam Bala Keselamatan. Jadi minggu depan Hari Bapak dalam Bala Keselamatan, anak sekolah minggu pasti mengisi. Ya, ada tampilan band dari anak sekolah minggu. Luar biasa nih. Ya, Hari Bapak saudara sekalian minggu depan itu ibadah pada pagi dan sore hari ada Hari Bapak ya. Jadi kita harus laksanakan itu. Lalu minggu depan saudara-saudaraku jam 17 dalam ibadah tebusan minggu depan kita akan melaksanakan ibadah syukur. Ibadah syukur atas dipanggilnya almarhum Bapak Swi. Jadi dirangkaikan dalam ibadah tebusan. Ya, jadi enggak 2 kali ibadah, dalam ibadah tebusan kita rangkaikan juga. Ya, minggu depan bukan besok ini, bukan ini, minggu depan. Minggu depan tanggal 9 ya. Minggu depan itu ada ibadah syukur dan sekaligus pemasangan foto ya. Pemasangan foto ya. Jadi memang sangat bagus ide daripada Christine dan juga Pak Restu ya, supaya kita tidak balik-balik. Jadi minggu depan dalam ibadah tebusan kita ibadah syukur. Udah berapa lama ya? Udah sebulan ya belum ya? 40 ya? Nggak terasa ya. Udah 40 hari minggu depan saudara sekalian. Ya, jadi kita ada ibadah 40 hari dan juga ada pemasangan foto sekaligus minggu depan. Jadi itu laksanakan bukan pada ibadah kesucian tapi pada ibadah tebusan. Kesucian kita ada Hari Bapak, sore kita ibadah syukur dan juga ada Hari Bapak. Ya. Jualan sudah, tanggal 17 saudara-saudara bulan Juni ini ada PKP gabungan. Ya, jadi nanti kita kasih tahu sama Pak Freddy nih. Ya, itu hari Senin tanggal 17 itu. Tanggal merah saudara sekalian, itu libur panjang lagi tuh. Ya, mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa libur itu. Ya. Itu ada PKW gabungan, itu ada dilaksanakan di Korop 1 PKP gabungan di Korop 1 Surabaya. PKW sudah kemarin ya, yang di Korop 4. Nah, ini ada PKP di Korop 1 ya, itu tanggal 17 saudara-saudara sekalian.
Kemudian anak-anak muda ya, tolong penggalangan dananya tetap dijalankan untuk acara Youth Camp atau HRP. Itu tanggal 15-16 September. Ya, itu di Batu Malang. Ya, di Batu Malang. Jadi tolong kita akan siapkan satu orang 400.000 karena penginapannya di hotel. Ya, nah, jadi tolong itu kita pikirkan ya, karena ini harus membayar DP-nya gitu ya, karena saya yang mengurus namanya saya di sana, jadi ya kalau untuk DP nanti saya ditelepon, jadi kita akan coba kerjakan ini supaya anak-anak muda bisa mendaftar lalu nanti kita cari dananya kayak apa ya, kita akan sama bekerja untuk pengendalian dana tersebut. Terima kasih untuk sumbangan-sumbangan itu disampaikan tadi ya, sudah ada 6,5 juta ya, 6,5 juta, ada 3 juta NN ya, saya nggak mau sebut namanya, 3 juta di Ibu Slamet, makasih Bu, Ibu nggak makan di restoran ya toh pas ulang tahun ya toh, kita berdua di rumah, Ibu kasih uangnya untuk mobil. Tuhan berkati Bu ya, kalau bisa Ibu setahun 4 kali ulang tahun Bu, supaya 4 kali kasih juga. Ya, Ibu Sugiono dengan gado-gadonya Bu ya, luar biasa, enak sekali. Ya, saya pikir Ibu akan lakukan lagi itu Bu, untuk pembantu kendaraan mobil. Tapi yang hari ini saya nggak tahu jual makan untuk apa nih. Nah ini saya nggak tahu nih. Oh untuk penggalangan dana korup ya, bukan untuk. Kalau Ibu Sugiono mobil aja dia. Terima kasih untuk itu semua ya. Makasih. Ibadah bukan ada sekolah minggu, ada ibadah tebusan. Saya mohon kehadiran kita sekalian ya. Para opsi setempat ya, tolong kita bisa hadir dalam ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah pagi, ibadah sore. Mohon hadir ya, kadang-kadang OS supaya ibadah sore juga lebih semarak, lebih semangat ya. Saya harap menunggu kehadiran kita semua dalam ibadah-ibadah tersebut. Saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian yang berulang tahun dulu saya baca ini. Siapa tahu ada yang kasih juga 3 juta gitu ya. Saya senang sekali. Kayaknya cuma 6,5 juta ya terkumpul ya, nanti diselesaikan Bapak ini semuanya katanya. Ditutupinya ya kekurangannya. Baik, yang berulang tahun tanggal 3 ada Eka Unike ya. Januari tanggal 3 Juni. Lalu ada Bapak Uco tanggal 4, betul Pak ya? Enggak salah ya? Ulang tahun ya, tanggal 4, pas. Ada Jessica tanggal 5, ada Ibu Mayor Evelyn Tampai Tambu Bolon tanggal 7, lalu ada Yeni Jayanti, kayak nama orang India ini ya, Yeni Jayanti Moniaga gitu ya, Moniaga tanggal 8, mana? Oh, belum, sorry dia ada ya. Ini yang berulang tahun saudara-saudaraku pada sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang akan berulang tahun dengan bertambah usia pada minggu ini. Terima kasih kehadiran kita. Saya menanti pada sore hari saudara hadir. Dan terima kasih untuk semua melayani. Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sudah boleh melakukan ibadah kami hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan untuk gereja ini, dan kami terus berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, apa mereka lakukan, yang kuliah, yang sekolah, diberkatilah oleh Tuhan, dan juga pelayanan di gereja ini sepanjang minggu ini juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk semuanya Bapak, untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini pun Tuhan juga memberkati. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan sumbangan-sumbangan mereka untuk kendaraan yang akan kami menggantinya Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bapak hidup mereka. Ada Ibu Sugiono, ada Ibu Selamat, ada mereka-mereka yang boleh disebut nama mereka, tapi Tuhan kalian Tuhan tahu mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami juga berbagi rencana penambahan ruangan yang kami lakukan Bapak. Sehubungan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk latihan-latihan musik. Kami sedang bawa ke dalam tangan Tuhan, Bapak Yupito yang sedang menggumuli ini. Dan akan mengerjakannya pun kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami Bapa. Berkati ibadah kami hari ini, baik ibadah sekolah minggu, baik juga itu ibadah tebusan, diberkatilah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara sekalian.